Ruby. Aku promosi Hes, boleh? Enggak usah. Bentar aja. Di sini. Bentar aja Hes. Enggak. Enggak ada. Dia aja mau promosi dia udah aja. Bukan loh, bukan. Aku mau promosiin. Udah ada opten itu. Dia diam Korik. Promosiin kau loh Hesti. Ya, Ngapain kau promosi bentar aja. aku? Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak bilang aku yang Aku yang tega malu sama teman-teman karena cuma diriku yang tak laku-laku. Pengumuman siapa bilang tidak laku-laku? Siapa yang merasa duda punya Pajero, ingat aku, yuk lamar aku, biar aku punya suami. Dasar kau Erik menggatal. Nah, kau kalau naksir sama Erik, lunaskan. Nah, gak usah punya Pajero. Lunaslah mobil itu, Rik. Udah lunas mobil kau, datang kau ke Tanjung Pinang, lamarlah kau, Rik. Lamar. Dah. Iya, Tapi nanti kau lunaskan tenang aja mobilmu. Esti. Ingat. Nanti ku belikan baju pengantin. Nanti ku belikan baju pengantin. Ya, bahannya tuh dari sabuk kelapa Esti. Esti. Dengerin Erik, kau dengerin nih. Lunaskan mobilmu. Nanti kalau udah lunas, datang kau ke sini. Tapi ingat dengan catatan, jangan ada utang piutang lagi. Jadi marilah kita membina rumah tangga kita yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Erik ya, lunaskan mobilmu dengan cepat ya. Lunas mobilmu tahun ini, datang kau ke Tanjung Pinang, lamarlah ku Erik, biar gak gatal kan kau tiba. Lanjut Rubiano. Jangan hanya ku pinang dengan bismillah saja ya. Jangan ya Bun. Oh, enggak berlaku. Enggak berlaku. Enggak. Ku pinang pakai BPKB mobil kok nanti. Oke, mengkat. Oke, Rubiano udah bagus jaringan ya. Udah lumayan. Rubiano. Udah lumayan selagi makan ubi. Lumayan sih katanya. Oke. Dia macet-macet. Iya, kenapa gitu? Coba towernya digendong Pak Ruby. Gendong tower, gendong kain belakang. Malum lagi di pelosok. Oh, di pelosok. Belum ada jaringan. Oke. Tapi ini udah aman. Itu temanya itu kan diambil Bang Paru gini kan. Bang Paru ngambil tema gini. Orten punah. Ada naik. Nah, dikira Bang Paru Orten ini sudah punah. Ternyata ini ada moderator gak di bawah? Moderator kalau ada di bawah tolong besarin aku yang. Dari mana Anda tahu Orten punah? Orang di tempat saya banyak mualaf ini kok. Makanya gini Bang, makanya gini Bang. Makanya gini, dengerin. Dikira Bang Faro, Orten ini punah, ternyata masih ada. Nah, jadi timbullah pertanyaan si Bang Faro ini, kenapa sampai sekarang kok masih Orten? Kalau ada moderator di bawah yang bisa aku count-cap tolong dibesarin, aku nggak bisa besarin. Lanjut. Itu yang menghujat Nabi kita itu dia bisukan aja tuh. Yang mana? Dibuang ke air tai aja tuh. Nah, bisukan aja tuh. Oh, pakai foto Bang Juma. Iya, buang aja. Kayak gini lah kelas-kelas Udah Orten. noise kok Bang Yuri. Gimana Bang Ruby? Ya. Oh, Jadi ada bundara. temanya itu ya. Abang nggak denger ya? Dengerin temanya kan dikira Bang Paro Orten sudah punah, ternyata masih ada. Nah, aduh, Bunda Rama noise ya. Ya, apa namanya? Nah, ternyata masih ada. Ya. Nah, timbullah pertanyaan, kenapa sampai sekarang Abang masih Orten? Enggak, bukan gitu itu. Kenapa Anda masih mengikuti orang yang dilemparkan ke dalam api kekal bersama dengan iblis? Kenapa Ruby? Saya jawab ya. Iya. Saya jawab ya. Iya, silakan. Setahu saya nggak ada loh orang kami yang dilemparkan ke dalam api neraka. Baca Yang ada, yang ada, baca, yang saya tahu. 13. Bentar, saya jawab dulu nih. Baca Galatia 3:13. Kau bisa diskusi ya? Bentar, saya jawab dulu. Aku paparkan data Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita.
Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Kristus itu adalah Yesus. Yesus telah menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Yang tadinya kalian mungkin terkutuk, dia yang jadinya terkutuk. Dan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Yesus adalah salah satu orang yang tergantung di kayu salib. Dan di dalam Matius 25 nomor 41, orang-orang terkutuk itu dienyahkan ke dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Kan jelas datanya. Baik. Anda kutip Galatia 13, kemudian Anda kutip Matius 25 ayat 40. Coba 41. 41 kan, 41. Nah, di dalam ayat 20, di dalam Matius 25 ayat 31 sampai ke bawahnya itu, siapa yang memisahkan orang-orang, kan disebut kambing domba. Siapa yang memisahkan antara kambing dan domba? Bukankah Yesus sendiri? Aku nggak bicara kambing dan domba. Bentar. Gini, saya bacain ya. Saya bacain ya. Anda kan bawa narasi Matius 25 ini ya, yang 41. Nah, saya baca ayat 31. Nah, apabila Anak Manusia itu datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bertahta di atas kemuliaannya. Ya, kemudian ia akan mengumpulkan semua bangsa di hadapannya dan memisahkan mereka satu dengan yang lain, seperti seorang gembala memisahkan kambing dan domba. Dan raja itu akan berkata kepada mereka, "Hai kamu yang diberkati Bapakku di surga, terimalah kerajaan sebelum dunia ini dijadikan bagimu." Nah, yang datang ini Anak Manusia siapa itu? Yesus, kan? Yang mengumpulkan semua bangsa itu Yesus. Bagaimana mungkin Yesus dilemparkan ke dalam neraka sementara dia yang akan menghakimi saya, Anda, Hesti, dan semua yang ada di Rom ini? Kenapa Nah, nggak saya kau baca tahu. Matius 25 41-nya Adinda? Bentar. Nah, yang saya tahu yang dipastikan masuk dalam mereka itu baca surat Maryam 71 72. Itu jelas itu dalilnya. Bahwa tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi. Gini, bahwa tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka itu. Kenapa? Karena itu adalah suatu ketentuan, kepastian yang sudah ditetapkan oleh Tuhanmu. Jadi artinya nggak ada satu pun di antara Anda yang tidak mendatanginya. Matius 25 41-nya kenapa nggak kau baca? 2541. Coba bacain. Saya nggak bawa kitab. Baca coba. Dari Apa dalilnya kau sana? baca dari tadi? Itu kan udah jelas tadi yang saya bawa 31 kan udah jelas tadi. Siapa yang datang? Satunya yang ku bilang, data yang kau kasih di Matius 25 41. Entah apa yang kau bacakan. Di dalam Galatia 3 nomor 13, Paulus mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Karena kutuk dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang-orang yang tergantung di kayu salib. Ya, Kristus itu adalah Yesus, di mana dia menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Dari kalian yang terkutuk, maka drum cari waktu. Jadinya Yesus, kau dengarlah aku ngomong Ruby. Kau dengarlah aku. Ya. Kau pun aku ngomong Yang di kau 40 ke Google kau. Yang di 41-nya kan dikatakan dia akan berkata juga yang kepada yang sebelah kirinya. Siapa yang sebelah kirinya tuh? Anda lah yang tidak mempercayai dia. Siapa yang ya Anda lah. Bro, Kan dia yang di dalam iman Islam yang terkutuk itu iblis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Itu iblis. Di dalam iman Islam yang terkutuk itu iblis. Di dalam Bibelmu yang terkutuk Tuhanmu. Inilah kalau orang nafsir sendiri, nafsir dengan bebas. Di dalam Matius 25:41, Yesus berkata, orang-orang terkutuk dienyahkan ke dalam api yang kekal bersama dengan iblis, betul enggak? Nah,
Nah, Betul iya, nggak? iya, kan kan Betul kan di, nggak tertulis seperti itu? di situ kan yang ngomong kan Yesus kan, betul nggak? Iya kan gue bilang tadi Yesus yang ngomong, bukan bukan si sekarang Potak. sekarang saya tanya, bagaimana mungkin Anda berkata mengikuti orang yang dilemparkan di dalam neraka? Kan Anda bilang kayak Yesus tadi Bro, kan? cair ahli kunci bro. Cair bro. Justru Yesus yang akan Kok si gondrong-gondrong aja yang cair ini. Woi, aku. Ku baca aja lah samamu ya. Kita baca aja lah. Kau mungkin malu ya baca Bible malu. Enggak usah. Matius 25 nomor 41 ku baca aja lah. Udah aku baca duluan, enggak usah dibaca. Udah aku baca, udah tahu kok. Udah aku tahu. Ya udah aku baca. Kau bacanya dalam hati, nggak dengar penonton. Udah aku baca. Itu kan ayat itu kan udah jelas. Nggak dengar, kau bacanya dalam hati. Udah aku baca. Itu kan udah jelas Bagian- ayat 31 dulu, yang datang ke dalam dunia ini kan Yesus. Nah, ayat 41-nya yang memisahkan mereka kan Yesus. Jelas. Yesusnya apa? Kok bisa dia dari surga? Udah kau baca lah. Menjadi Kalau hakim baca. buat Anda. Jelas Kau baca, dia kau baca. berkuasa dong. Iya kau baca lah kalau nggak kau baca. Biar aku yang membaca kalau nggak aku diam. Bukan nabi-nabi yang lain yang datang ke dalam dunia menjadi hakim yang adil, yang berkuasa Nabi yang memisahkan. lain tidak ada yang terkutuk. Tuhan kau aja yang terkutuk. Itu kan penafsiran Anda, bro. Loh, Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dengan kutuk hukum Taurat, dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Kristus itu siapa? Encreng. Bagaimana lu ini, Bang? Kristus siapa Kristus? Walah, Bu, jawab nih, jawab. Ini sini ada. Siapa Kristus? Bentar, saya tanya dulu nih kawan saya orang Islam ini. Walah, Bu, sini, jawab ini. Orang-orang Siantar nih. Jelas Yesus loh, Bang. Siapa lagi kalau bukan Yesus? Dia Galatia Kalian nggak 13 tanya Yesus itu siapa? Mau kau bilang pun Yesus Tuhan, mau kau bilang Yesus itu apapun, nggak lepas dia dari kutukan Paulus. bukan Paulus loh yang ngutuk. Jadi Dia Galatia, yang itu tidak tulisan siapa? gini, Kitab Bang. Galatia. Kitab Gini, Bang, Galatia itu tulisan siapa? Kitab Gini, Bang. Galatia. Ini Bang, saya jelasin ya. Dia yang Nggak tidak usah kau berkuasa. jelaskan. Bentar. Kristus itu Dia- siapa dalam kitab Galatia itu? Kristus siapa? Kristus Adinda. Kristus itu dialah itu yang disebut Bro, dengan cair bagus dia bilang. Hah? Kristus siapa? menurut Anda siapa? Malu dia kan. Bukan malu lah Bang. Menurut Anda siapa? Malu punya Tuhan terkutuk, malu. Jadi gini, oke, Ruby, Gini, aku bahas gini, sampai ke Anda- sanamu ya. Dengar dulu. Oke. Dengar dulu. Silakan. Aku akui sebelum tulisan Paulus ya mendominasi Bible perjanjian baru khususnya, memang kisah Yesus itu mulia. Sebelum tulisan Paulus itu mendominasi Bible atau masuk dalam Bible. Tapi begitu Paulus tulisan-tulisan yang masuk ke dalam Bible, bunyak Yesus bunyak, jatuh martabat. Itu kenyataan yang ada. Kita Matius tak berani mengutuk Yesus. Itu pemikiran Anda aja lah Kita Bang. Markus, Pemikiran Anda. kitab Yohanes itu tidak berani mengutuk Yesus. Kitab-kitab hasil tulisan dari Paulus lah yang mengutuk Yesus itu sendiri. Contoh di dalam Matius 25 ketika Yesus berkata orang-orang terkutuk dienyahkan ke dalam api kekal bersama iblis, maka dilawan oleh Paulus dengan perkataan dia dalam Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang-orang yang tergantung di kayu salib. Langsung diserang dia perkataan Yesus yang tertulis dalam Matius 25:41. Seakan-akan Paulus sangat menginginkan Yesus itu terhina, Yesus itu teraniaya. Bahkan Yesus itu dilemparkan ke dalam api yang kekal bersama iblis. Ngeri. Di situ letak mengerikannya.
Disitulah Bang, kayak gini. Siapa mana? Coba bang, coba dilemparkan dalam api neraka. Ada nggak ada tulis di Alkitab? kan udah aku bilang Galatia 3:13, Matius 25:41. Mana Yesus dilemparkan dalam neraka? Mana ayatnya? Loh, orang-orang Yesus. yang dienyahkan ke dalam Bukan. api yang kekal, Anda kan orang-orang tadi- yang dienyahkan ke dalam api kekal adalah orang-orang terkutuk, betul? Enggak Betul, ada di kan? situ ayat, enggak ada di situ. Di Matius 25 Makanya itu kau enggak dari ada. tadi halu kau bacanya, kau baca dulu. Matius 25 itu enggak ada, Anda ngarang. Ini kau baca. Anda ngarang pelintir. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Terus lanjut. enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sementara dalam Galatia 3:13 tertulis, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Yesus menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk dia di situ. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang-orang tergantung di kayu salib. Dan Yesus adalah salah satu orang dari sekian banyak orang yang tergantung di kayu salib. Maka ketika Yesus dalam kondisi terkutuk dalam Galatia 3:13, maka Yesus di dalam Matius 25:41 dienyahkan ke dalam apa? Ke dalam api kekal bersama dengan iblis dan juga para malaikat. Ya jelas kali ada pelintir ayat. Justru di Matius 25 itu yang berkata itu, enyahlah kau, yang sebelah kirinya itu kan yang berbicara Yesus yang dari surga datang ke dunia. Betul Makanya nggak? kau dari tadi nggak nyambung bilang Ruby. Bagaimana mungkin Anda berkata Yesus dilemparkan dalam neraka? Nggak ada itu. Yesus Ya kau bangkit. tanya sama Paulus dan kau tanya aku. Kecuali yang lain sampai sekarang nggak muncul. Loh, kau tanya itu ke Paulus, jangan aku. Kalau Halo, saja sorry, kerja tulisan dulu, Pak, ya. Paulus, kalau saja Ngomong-ngomong, Paulus madunya, menulis Bang. dalam Galatia Bang. 3:13, Ngomong-ngomong, maka aku madunya. yakin Yesus itu tidak dilemparkan ke neraka. Tapi karena Paulus menulis dalam Galatia 3:13, berarti Paulus mau menggiring opini Yesus itu dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Ada cuma yang ngarang mendingan Anda pikirkan itu Maryam 71 lah. Kalau di Alkitab nggak ada yang salah, Anda pemahaman Anda yang salah. Oh enggak ada kupikir, ngapain kupikirkan? Orang itu kami tidak dikatakan masuk neraka kok. Kalau kami Bro, nggak ada saya mikir bagus, gitu. bro. Kok cerita gitu kok Markus 9:49. Kau digarami dengan api. Kamu ngapain digarami dengan api? Jadi itu aja Maryam 71 mendatangi. Kenapa kami dikehendaki Allah mendatangi neraka? Supaya kami bisa merasakan dan membandingkan nikmatnya surga. Kau nggak akan tahu nikmatnya kenyang kalau kau nggak pernah merasakan lapar. Kau nggak akan tahu indahnya keindahan jika kau tidak pernah melihat sebuah kehancuran. Maka diperlihatkanlah neraka pada kami. Gini neraka seram kali. Itu si Ruby. Ada si Edis. Sama halnya ketika kami datang ke kebun binatang. Apakah kami binatang? Datang kau ke kebun binatang. Apakah kau binatang? Cuma nengok, itu ya gorila ya. Oh iya itu gorila. Oh itu ya naga ya. Oh itu naga. Setelah itu kami pulang. Ya kan, dipisahkan kami sama binatang. Pulang kau terpisah kau sama binatang. Yang tinggal di kebun itu binatang. Itu maknanya itu. Itu aja pun kau nggak cerna akal kau.
Itu Esti mana dia kok jatuh dia? Aja aku. Ini kenapa sisi gondrong aja yang cair-cair? Cair karena kalian pun. Kasih dalilnya kok. Kasih dalil ganda aja, kasih dalilnya. Hai. Kasih Nah, dalilnya. jangan sampai ku keluarkan jurusnya ya. Bro, cair dari kakaknya bro. Nah, itu cair. Thank you Bang Dus. Gak cair bro, gak cair. Kasih dalilnya pula. Dalil. Aku sambil balas WA. Dalil sedekah sama janda kasih. Astagfirullahaladzim. Ini kalau ini ada yang Ayo. kepingin nih Yustiawan ini, Yustiawan. Itu Edis TV lagi membintai. Tolong saudara kalian, Juli. tapi ajaran kasih kok membantai orang. Ya, selamat siang. Ajaran kasih, katanya kalian ajaran kasih, kok membantai orang kalian? Julius, selamat. Edis, tau kan? Paling dilawan Edis nenek-nenek itu lawannya kan. Ali Kunci, thank you. Kalau kami mana berani dengan lawannya, aku minta nanya dari kesini kan nenek-nenek. Oh nggak nenek-nenek perempuan, kalau nggak perempuan, ya kan Islam yang nggak jelas itu nenek-neneknya. Menghibur dirinya kayak ke tempat si di situ. Mana ada edukasi? Gitu-gitu aja. Oke, Julis, selamat gabung Julis, Islam Kristen Julis. Oh ya, selamat. Ini saya panggilnya Bang apa gimana nih? Iya, Islam Kristen. Astagfirullahaladzim. Oh, Kristen. Oh, panggil Oke, babangnya, lanjut. adiknya. Silakan adik. Michael Babang. Iya. Oke Bang, temanya ini udah bisa on cam belum? Belum ya, berarti kita bahas tema ya Bang ya. Jadi temanya Bang Faru ini, dikira Bang Faru konten itu sudah punah. Ternyata masih ada. Maka timbullah pertanyaan Bang Faru, kenapa kalian sampai sekarang mengikuti ajaran, mengikuti orang yang masuk neraka gitu Bang? Oh itu. Ya itu kan pikiran Ya. Bang Faruk ya. Jadi nggak peduli juga sih. Justru itu. Jadi saya abang ke atas bandingkan ngapain? Ke agama seberang ya. Jadi mungkin saya bandingkan ke agama seberang. Kalian kenapa masih mengikuti Islam gitu? Gimana Kak? Oke, Bang Farouk jawab lagi ya adik ya. Kau bilang ya ketika aku tanyakan kenapa kau masih Kristen, itu pemikiranku enggak. Berdasarkan kitab Galatia 3:13, ketika Yesus ya menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, maka berdasarkan Matius 25:41, orang-orang terkutuk itu dienyahkan di dalam ke api yang kekal bersama dengan iblis dan para malaikat. Berarti Oke, begini. berdasarkan tulisannya Paulus, Yesus yang mati digantung di kayu salib itu tempatnya dalam api yang kekal atau neraka. Kan kita pertanyaanku tuh gini loh. Bentar, Udah Bang. tahu Bentar, Bang. kalian, Begini. Paulus menyampaikan kepada kalian tempatnya dalam api yang kekal. Kenapa kalian ikutin lagi dia? Oke. Gini. Itu kan tafsiran Bang Faruk ya. Kok Kan kami tafsir tafsir beda. loh? Jadi, ya, itu Bang Faruk loh, itu pikiran Bang Faruk. Nah, kalau kami beda. Itu Gini. tertulis dalam Galatia 3:13. Ya, iya, tapi kan maknanya bukan begitu. Jadi begini, Bang. Mungkin Kok kalau maknanya orang bukan? Kristen, mungkin gini, bisa beri waktu ini. Ya Kalau Anda di jangan luar Kristen, framing mengatakan itu pemikiranku. Bukan, Aku mungkin- membaca yang tertulis. Oke, iya makanya saya jelaskan dari awal bisa kan begini. Kan kalau mungkin pemikiran di luar orang Kristen, mungkin karena Tuhan Yesus digantung di kayu salib itu hina, ya memang buat orang di luar Kristen itu hina. Tapi buat kami orang Kristen itu apa ya kami bilangnya itu adalah kebaikan apa ya bilang Tuhan itu udah baik sekali buat kami. Karena apa? Harusnya kan yang mati itu di kayu salib itu kami, karena yang berdosa itu kan manusia ya. Tapi dia menggantikan kami di kayu salib itu. Nah, ya jadi fondasi Kristen buat fondasi kami sebagai Kristen ya itu. Nah, silakan. Oke, tadi Anda katakan seharusnya kalianlah yang digantikan disalib di kayu salib. Oke.
Coba sebut satu nama orang Kristen yang disalib sebelum Yesus disalib. Sebutkan. Sebutkan. Nah, Satu nama orang Kristen yang udah disalibkan sebelum Yesus disalibkan. Kasih satu nama. nah, begini, saya gini dulu ya. Kristen itu kan sebutan untuk orang-orang yang mengikuti Yesus. Begini. Tadi Anda bernarasi, seharusnya kan kalian yang disalib, tapi digantikan oleh Yesus. Nggak jadi kalian disalib. Ya kan gitu? Ya. Yang saya sebut memang sebagai benar kami adalah itu manusia ya. Sebutkan satu orang Kristen yang disalib sebelum Yesus disalib. Siapa namanya? Begini, yang saya sebut sebagai kami itu, bukan saya belum bisa menyebut, ya mungkin bagi kami kan, yang saya sebut sebagai kami adalah manusia ya, manusia. Nah itu kan dua orang yang di samping itu kan ada dua orang yang dikubur di sampingnya. Nah itu dari ya. Julis. Nah, kalian bilang kan, bantu saudara muslim kalian. Babak belur di Komal Edis. Di sini pun Oten punya di sini. Nggak ada pendeta pun punya di sini pendeta. Coba Masalahnya gimana? sekelas pendeta pun punya di sini. Yang salah apanya ya? Coba. Aja, makanya aku bilang kenapa nggak Edis yang lain suruh datang kemari? Kenapa ke kelas jemaat kayak gini suruh datang kemari? Yang salahnya di mana? Tadi Anda katakan seharusnya kami loh yang disalib, betul? Ya manusia ya. Iya memang manusia, aku nggak bahas Manusia suci. berdosa. Iya. Iya, seharusnya kan kalian yang disalibkan. Lalu Yesus menggantikan kalian, betul? Dengan dia yang tergantung di kayu salib, betul? Iya. Nah, sebutkan satu nama orang Kristen yang sudah disalib sebelum Yesus disalib. Siapa rupanya? Gini bang, abang jangan pakai ini salib ya. Omongan doktrin di Artinya gini bang, halo begini. Orang-orang kan biasanya kalau mau dihukum mati itu pasti salah satunya ada hukum salib. Jadi Anda jangan patok, Anda itu pikiran Anda terlalu sempit bang. Karena bisa pasti orang yang dihukum disalib itu pasti udah mati. Jadi kutuk dosa itu artinya adalah manusia karena berdosa itu sudah kodanya harus mati. Jadi Tuhan Yesus menggantikan kita ini untuk menggantikan kita ini karena dosa dengan mati di kayu salib. Jadi itu intinya bang. Jadi Anda pikiran Anda tadi. Ya udah, berubah lagi nih narasinya ya. Berubah lagi narasinya ya. Yesus itu menggantikan kalian yang berdosa dengan mati di kayu salib, betul? Itu narasinya? Ya. Oke, di mana Yesus berkata demikian, Adinda? Silakan. Saya lupa ya. Di mana ya, Yesus tapi berkata demikian, Adinda? Silakan. mungkin kalau itu Aku udah baca lupa Bible ya, bertahun-tahun, Dinda. Kalau si Pak, Edis tapi- kata dia baca Quran 13 tahun, aku baca Bible 27 tahun. Di mana? Di mana Yesus berkata seperti apa yang kau katakan tadi? Di mana? Di mana? Begini, Bang. Yang kena Saya si memang Julis pernah ini baca. hubungi keluarganya ya, biar dijemput dia dipulang ini. Udah nggak bisa ngomong lagi nih, hubungi keluarganya. Anda jangan narasinya ke sana. Jemput keluarganya nih, suruh dijemput dengan keluarganya nih. Ya udah, di mana Yesus berkata demikian? Anda dua kali berbohong loh, udah patin lo. Kalau memang yang ketiga ini tidak berbohong, mana datanya Yesus berkata demikian? Dia mati di kayu salib untuk menggantikan orang-orang berdosa. Di mana? Ada bang, itu udah dibuatkan di perjanjian lama. Jadi Anda juga jangan sok tahu juga. Di mana Karena itu udah ada dibuatannya. Saya lupa. kitab Nabi terdahulu, kasih dari kitab Nabi terdahulu yang mengatakan Tuhan akan digantung di kayu salib mana? Kalau ada catatan dari kitab-kitab Nabi terdahulu mengatakan Tuhan akan digantung di kayu salib untuk menebus dosa manusia, kusuruh kawanku si gondrong, cepak rambutnya, dipotong rambutnya. Apa dia ya? Bro, aku bikin sayembara nih, Bro, pertaruhan. Ku bilang,
Kalau ada nabi-nabi terdahulu menubuatkan Tuhan akan digantung di kayu salib untuk nebus dosa manusia, ku bilang ku botak kepalamu. Cuman Rom. Kau dengar dulu, kau jangan marah-marah, kau dengar dulu. Jangan langsung nangis kok. Eli, nangis kok langsung. Jangan nangis kamu. Karena aku yakin ini nggak ada, makanya aku berani bikin tantangannya. Nggak ada itu. Percayalah kok, nggak ada. Jangan nangis lah kondrong, aduh ndrong, Eli lagi kau bilang Eli. Enggak bisa orang ngasih ayat itu. Tenanglah kau tetap gondrong kau, sampai kapanpun kau tetap gondrong kau. Tenanglah kau. Oke? Iya aman. Nanti kau belikan pun nanti color SpongeBob untuk kau, aman itu aman. Oke? Silakan. Kawanku si gondrong udah siap dia. Kasih satu ayat dari kitab-kitab Nabi terdahulu yang menubuatkan Tuhan akan digantung di kayu salib. Mana Julius? Teman-teman tolong hubungi keluarganya ya. Dia mungkin nggak auto jalan pulang ini. Coba dibuka Mazmur 22 ayat 16. Kita ambil dari pujian Daud ya. Mazmur 22 ayat 16. Oke, 16. Karena guguk telah mengepung aku, gerombolan penjahat telah mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Kau jangan kurang ajar Julius. Yang kau tanya Tuhan bukan guguk, kau kurang ajar kau. Mazmur 22 ayat 16. Guguk pula yang kau kasih. Bentar. Yang kutanya, kasih ayatnya dalam kitab nabi-nabi terdahulu dinubuatkan Tuhan akan digantung di kayu salib untuk nebus dosa manusia. Di mana? Kalian keras sekali sama doktrin kalian. Percaya aja kalian. Dikasih tahu seminggu sekali itu. Manggut, tepuk tangan pulang masuk surga. Manggut, tepuk tangan pulang masuk surga. Ada pula manggut, geleng, tepuk tangan, pulang masuk surga. Tidak ditanyakan imannya, berserah. Gimana, Julis? Itu saya lupa ya di mana. Tapi pernah saya dengar tuh bang. Gak ada, ngarang aja kau. Pernah juga saya baca ada itu. Tulisannya kalau Sarah mereka menusuk tangan dan mereka mau kau tipu aku ya. Mungkin begini ya. Mereka menusuk tangan dan kakiku saya lupa itu di mana. Sekarang gini. Soalnya itu Coba kayaknya banyak banget bang. Jadi mungkin saya Timotius lupa. 6 nomor 16, silakan. 1 Timotius 6 Nomor 16, tengoklah. Aku yang mu'alaf yang ngajarin dia Bibel, tengok ini. Maaf ya bang, soalnya kita kan bukan itu, bukan hafalan. Baca kuat. Bentar, mana tuh? Berapa tadi bang? 1 Timotius 6 nomor 16. 1 Timotius 6 ayat 16. Baca. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhantui. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Dialah satu-satunya yang tidak takluk akan maut. Jadi yang takluk akan maut itu bukan Tuhan. Siapa bilang dia Satu dia tak takluk akan maut. Kalau pernah metong 3 hari, berarti dia udah ditaklukkan maut meskipun 3 hari. Jangankan 3 hari. Kalau pernah metong 1 detik pun pernah metong, berarti dia bukan Tuhan. Siapa yang bilang? 1 Timotius 6 nomor 16. Selesai. Yes, Julis? Halo? Halo? Dan Ro nggak jadi dipotong rambut Mundro, nggak jadi.
Sibuk kali. Aku berani pertaruhkan kayak gitu karena aku yakin gak akan bisa ditunjukkannya Bibel berkata begitu. Langsung dimetar lutut kita tengok. Gak jadi dipotong rambut kau, gak jadi. Bilang sama kawanku si Julis ini. Apa Julis gak jadi kan? Gak bisa ada kau kasih ayatnya kan? Berarti gak jadi ku potong rambut kawanku si Gondrong kan? Ah, nggak jadi Londrong, jangan nangis lah kau. Aku pening teman-teman. Dia kalau nangis ini Eli. Itu apa sih Eli? Nggak jadi Londrong, kau tetap gondrong. Seterusnya pun kau gondrong, nggak peduli aku. Tenang lah kau. Ibu kali kau beli baju mau, beli celana mau, hapus tato mau, ongkos pulang ke rumah bapakmu duduk sebelah kanan bapakmu mau. Tapi giliran kau yang dipertaruhkan, kau gak mau. Parah kali kau. Langsung kayak gitu kau. Iya gak jadi dipotong rambut dong. Tetap gondrong pun kau ya. Udah tenang aku di situ. Kau mengganggu aja kau. Heran aku dia. Oke Julis, kita pindah Julis sama si Jiwa. Jiwa ini pun Kristen juga ini. Julis, Julis. Oh ya, bentar. Udahlah, udah mencret lah itu. Oke, Jiwa, selamat bergabung Jiwa. Ya, selamat. Terima kasih. Islam Kristen adik. Ya, saya Kristen. Oke, mau kita lanjutkan diskusi tadi adik? Boleh. Udah silakan. Apa yang mau Anda tanggapi dari diskusi tadi sama Adinda Jinus tadi? Oh iya, tadi kan yang menjadi persoalan di Bang Faruk tadi kan Matius 25 ayat 41 bahwa orang yang terkutuk akan dilemparkan ke dalam api kekal kan? Iya, bersama iblis. Jadi menurut Faruk yang tidak habis-habisnya menghujat Roh Kudus mengatakan bahwa menghujat Roh Kudus aku. Iya. Maksudnya Aku kan udah malas lah lah. Siapa yang malas lah? maksudnya Atau siapa kalian? Bunda Rama atau si Erik siapa? Malas lah aku kayak gini. Aku belum apa-apa dari ini kita lanjut baik-baik aja. Maaf. Ya. Udah. Aku diam aku. Aku nggak mau Oke. diskusi aku sama. Saya mau tanggapi Aku belum ngomong apa-apa dong. Kok bilang aku menghujat? Ngeri kali kau. kan Yesus kan ini Udah siapa ini? Bunda Rahma. Yesus kan Itu siapa mau lawan si Jiwa ini? Nggak mau aku lawan dia nih. baik-baik aja dulu. Kita mau coba Nggak mau aku udah. Udah dah. coba dulu saya Hujat kau menjelaskan. bilang aku udah malas aku. Yesus masuk neraka kan? Ini yang jadi masalah. Kalau dalam Matius 25 ayat 41 itu untuk orang-orang yang tidak mengenal Yesus, yang tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan. Itulah mereka. Gak ada kayak gitu ayatnya. Ngarang kau. Orang-orang terkutuk di situ Coba bukan baca orang-orang yang baik-baik. gak kenal Yesus. Ngarang aja kau. Dari Matius 25 ayat 41 itu untuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak melakukan kebaikan-kebaikan, gitu kan itu. Gak ada tertulis di situ Ada. untuk Coba baca orang-orang yang tidak baik-baik. kenal kebaikan, untuk orang-orang yang gak kenal Coba baca, Yesus. coba baca. Kalau ada- Matius 25:41 tertulis orang-orang terkutuk dienyahkan ke dalam api yang kekal bersama dengan Iya. iblis. Tapi Yesus bukan berlaku. Yesus hanya menggenapi. Yesus melakukan kutuk hukum Taurat karena dia sendiri yang melakukan hukum Taurat itu. Dia taat. Dia benar-benar manusia yang melakukan hukum Taurat. Karena itu dia sebagai pengganti manusia yang tidak melakukan hukum Taurat. Jadi kenapa dia terkutuk dalam Galatia 3:13? Dia yang mengganti. Dia pengganti manusia yang terkutuk. Seharusnya kita yang dikutuk Tuhan. Jadi dia sebagai Iya, kenapa dia ketika dia menebus kau dari kutuk hukum Taurat, kenapa dia jadi terkutuk? sudah jelas di sini bahwa terkutuklah orang yang digantung, artinya dia menjadi pengganti dari Iya, kita yang tahu aku adik, tahu aku. Dia pengganti kau gitu loh. Ibaratnya gini, tadinya kau yang mau ditahan dalam penjara.
Jadi Yesus yang ditahan gitu loh. Kenapa jadi Yesus tertahan? Kenapa dia nggak ikut bebas? Janganlah ikut dia ditahan. Kalau memang dia maha Kalau kuasa, dia kalau jangan dia ikut dibebaskan, ditahan. kalau dia dibebaskan berarti kita tidak tertolong, kita mengalami kebinasaan, kita yang masuk neraka. Gini loh adik jiwa tuh gini adik Tapi- jiwa ya. Coba berpikir adik jiwa ya. Ketika Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menebus seorang tahanan yang akan dihukum metong, apakah Bapak Prabowo Subianto harus dihukum metong? Hah? Tidak lah, karena kan bukan Tidak kan? Nah, Tentu itu keren tidak lah, ya, karena kan? Ya, tidak melakukan keren. Sekarang ku tanya, ketika Yesus menebus kau dari kutuk hukum Taurat, kenapa dia jadi terkutuk? Iya, karena itu adalah persyaratan untuk dia bisa menebus dosa manusia sebagai tumbal. Yang Persyaratan sempurna. siapa? Persyaratan siapa? Dalam kitab Ulangan dia harus terkutuk. Orang yang terkutuk di Iya. kayu salib dialah yang sempurna untuk menebus dosa-dosa manusia. Dia adalah korban yang paling sempurna, adalah manusia yang harus terkutuk. Tetapi dia tidak Gini, pernah adik. berbuat dosa. Dia yang Adik jiwa, melakukan gini, adik jiwa. dosa. Pelan-pelan adik jiwa, pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Iya, iya. Ketika Bapak Presiden Prabowo Subianto menebus tahanan dari hukuman metong, ya, karena kekuasaannya seorang presiden, tak ada yang berani menghukum metong Bapak Presiden. Karena dia punya kuasa kan, menuliskan surat grasi terhadap tahanan gitu loh. Gak ikut dia dihukum metong, meskipun dia telah menebus orang dari hukum metong. Lah ini Yesus, ketika dia nebus kau dari kutuk hukum Taurat, kok dia jadi terkutuk? Kau bebas dari kutuk, Yesus yang nyangkut dalam kutukan itu. Kenapa bisa gitu? Memang dia harus menjadi inherent. Keinginan siapa itu? Dia harus melakukannya dengan sukarela karena tidak ada manusia yang dapat menggantikan, tidak ada manusia di dunia Iya, ini yang dapat keinginan mampu siapa itu? menjadi Adi? tumbal Keinginan atas siapa, dosa-dosa, Adi? atas untuk bisa untuk menggantikan, untuk membayar dosa manusia. Hanya dia manusia yang sempurna yang dapat menggantikan itu, hanya dia yang mampu. Iya, yang saya tanya itu keinginan siapa, adik? Ketika menebus kalian dari kutuk hukum Taurat, dia menjadi terkutuk. Itu keinginan siapa, adik? Itu keinginan dia sendiri, Allah sendiri. Dia kan Yesus kan adalah Tuhan Ada itu. di situ dikatakan keinginan Allah. Kenapa kok nggak mau jujur? Itu keinginan Paulus bilang. Itulah keinginan dari Paulus. Nah, ketika keinginan Paulus lebih tinggi daripada keinginan Yesus, maka yang pantas kau tuhankan itu adalah Paulus, bukan Yesus. Karena ternyata kehendak Paulus di atas kehendak Yesus, bahkan di atas kehendak Bapa. Ya, Pak Yesus sendiri aja tak mampu mengelak dari hukum Taurat ketika dia menebus kau dari hukum Taurat. Dia harus terkutuk dia. Siapa yang telah mengutuk dia? Paulus. Siapa yang menginginkan ketika Yesus menebus kau dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk? Yang menginginkan itu siapa? Paulus. Maka keinginan, kekuasaan dan kehendak siapa lebih tinggi antara Yesus dengan Paulus? Paulus. Itu judulnya. Tidak ada manusia yang dapat mengikuti aturan-aturan daripada hukum Taurat. Hanya Yesus sendiri saja yang dapat mampu untuk mengikuti semua aturan-aturan hukum-hukum yang ada di hukum Taurat. Dia sendiri yang dapat menjalani. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang tidak ada manusia yang mampu hidup di bawah hukum Taurat? Siapa bilang? Tidak ada. Mana yang mampu? Siapa yang bisa melakukannya? Nggak ada lagi manusia selain Tuhan Yesus itu sendiri. Bang cair dong, Bang Capi kolon dong, cair. Siapa manusia yang dapat melakukan hukum Taurat? Tidak ada. Siapa yang bilang tidak ada manusia yang mampu menjalankan hukum Hanya Taurat? Yesus Siapa sendiri, yang tidak ada bilang? lain. Hanya Yesus sendiri, tidak ada yang lain Iya, selain hanya Yesus sendiri. Siapa yang bilang, Adinda, tidak ada manusia yang mampu menjalankan hukum Taurat? Itu yang ngomong siapa? Ya memang tidak ada. Mana kalau ada satu manusia Loh, itu sebutkan. memang tidak ada. Kayak mana sih jiwa ini diskusi? Oke, kalau ada coba kamu sebutkan siapa dia gitu. Udah bangun ya kok tidur? Kalau ada coba kamu sebutkan siapa dia. Kamu yang bisa melakukan. Baca Ulangan, adik.
Baca Ulangan 33 nomor 4. Anak keturunan Yakub hidup dengan aturan dan ketentuan dari Taurat. Anak keturunan Yakub nggak pernah teriak. Taurat itu untuk anak keturunan Yakub. Anak keturunan Yakub yang punya hak atas Taurat aja nggak pernah teriak. Kami nggak sanggup jalankan hukum Taurat. Nggak pernah anak keturunan Yakub bilang hukum Taurat dikutukan. Nggak pernah. Nah ini si Paulus yang nggak pernah hidup di bawah hukum Taurat, di mana hukum Taurat pun didedikasikan bukan untuk Paulus. Elo aja dia ngutuk hukum Taurat, bahkan dia menghapuskan hukum Taurat. Sadis nggak? Sadis. Makanya ketika kau katakan tidak ada manusia yang mampu hidup di bawah hukum Taurat, berarti kau telah membantah Musa dan juga Bani Yakub. Kau baca Ulangan 33 nomor 4. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33 baca. Tidak ada yang tidak menjelaskan Ya, bahwa siapa yang Roma, bilang nggak ada yang sanggup dalam jalankan Roma hukum 3 Taurat siapa? dalam Yang Roma bilang nggak ada yang sanggup 3:20, jalankan hukum Taurat siapa? Jangan kau bilang ngepungmu ya. Jangan kau bilang jadi dalil ngepungmu. 3:20 sebab tidak ada Ngepungmu seorang kan kau pun bawa yang kemari ngepungmu. Siapa yang bilang? kita pegang kitab Siapa Roma. yang bilang nggak ada manusia yang mampu hidup di bawah hukum Taurat? Siapa yang bilang? Ini Roma pasal 3:20. Sebab tidak seorang Paulus pun. kan yang bilang kan? Iya, tapi memang benar itu Iya, perjanjian. Paulus. Makanya kembali ke perkataanku awal tadi. Ternyata kehendak Paulus, wewenang Paulus itu lebih tinggi daripada kehendak dan juga wewenang Yesus. Yesusnya bunyak di Paulus bunyak. Dia menulis dengan ilham Kehendak roh. Paulus. Apalagi? Sebab tidak Jadi seorang pun arti yang kata dapat Kristen dibenarkan itu bukan di hadapan pengikut Allah oleh Kristus, karena melakukan hukum tapi Taurat. pengikut Karena justru oleh Paulus. hukum Taurat. Karena semua orang telah membuat dosa dan telah kehilangan Allah. Nggak ada orang yang dapat melakukan hukum Taurat. Jelas. Iya, siapa yang bilang? Ya Roma. Ya Paulus yang diilhami oleh kuasa Tuhan. Paulus yang bilang udah habis. Apakah hukum Taurat diturunkan untuk Paulus? Iya, semua yang dituliskan ini adalah ilham daripada Tuhan itu sendiri. Jadi dia Saya tidak tanya, atau hukum pikirannya Taurat, sendiri. dengar adik. Saya tanya, hukum Taurat dan ketentuannya apakah diturunkan untuk Paulus? Ya untuk semua umat manusia, untuk orang Yahudi, untuk semua itu kan hukum Taurat pertama Mana kali datanya? Tuhan memberikan. Mana datanya dikatakan hukum Taurat diturunkan untuk seluruh umat manusia? Mana datanya? Mana Ya, datanya? setelah orang mengenal Tuhan, Mana? Gak apa-apa, Ya, kau jelas. cari dulu datanya. Kau cari dulu datanya. Di sampul-sampul Bibel itu pun, kau belah sampul Bibel itu di dalamnya, mana tahu ada datanya. Ini sampul Bibel ini. Ini sampul Bibel ini sampul Bibel. Ini sampulnya ini kau belah dulu. Mana tahu di dalam sampul-sampulnya ini ada datanya, mana tahu tertulis. Yang aku baca itu. Mana datanya? Mana datanya dikatakan hukum Taurat diturunkan Hukum untuk seluruh Taurat. manusia, mana datanya? itu hukum Taurat bagi kita orang percaya, orang Kristen itu adalah salah satu perjanjian, salah satu kitab yang harus kita taati bagi kita orang percaya, orang Kristen. Di mana di dalam hukum Taurat itu, di dalam kitab Zabur, Injil itu, Mazmur itu semua adalah hukum Taurat yang dibuat oleh Tuhan untuk kita yang percaya orang Kristen harus percaya dengan itu. Mana Sebab datanya? Mana datanya? Jadi bagi Bang Faruk tidak berlaku, tapi bagi kita orang percaya, orang Kristen semua harus menggunakan ini sebagai harga mati untuk kita dapat mengikutinya. Mana datanya dikatakan hukum Taurat untuk seluruh umat manusia. Sementara dalam Ulangan 33 nomor 4 dikatakan untuk hukum Taurat itu ketentuan untuk Bani Yakub. Ya, Yeremia 31 nomor 31 sampai 33 disampaikan ke bahwasanya hukum Taurat itu adalah sebuah perjanjian yang dilakukan oleh Tuhannya Musa kepada umat Bani Israel yang merupakan perjanjian yang baru. Mana datanya? Untuk menangkis dataku ini, mana datamu? Barang siapa yang percaya kepada Allah, kepada Tuhan, itu kita harus mematuhi semua apa yang dituliskan oleh hukum Taurat itu sendiri, oleh perjanjian lama. Apa yang Mana datanya, Dinda? bukan berarti Aku cuma bukan apa datanya, semua teman-teman. dalam Kulanjutkan perjanjian nanti dia lama. ini. Hukum Taurat. Kulanjutkan dia ini. Nanti dibilangnya aku menghujat lagi. Mana datanya? Bukan, memang semua yang tertulis dalam
Injil, Zabur, Mazmur, semua itu sudah menjadi hukum bagi kita untuk kita harus kita Yaudah, ikuti gini karena aja. itu semua. Coba baca Efesus 2 nomor 15, baca. Kau kan nggak ngasih data, aku kasih kau datanya, aku bantu kok. Kak, kasih ya Pak, saya tarik. Kering tenggorokan, kering. Efesus Ini 2 dulu, ayat teman-teman. 15. Ya, Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu sudah mengadakan damai sejahtera. Benar kan? beserta segala ketentuannya Iya, tapi di dalam selesai. dirinya. Bukan dibatalkan itu, tapi disempurnakan di dalam kematiannya. Di dalam keilahiannya itu disempurnakan oleh Yesus sendiri. Dengan menghapus surat hutang yang ketentuan-ketentuan terdakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya di kayu salib, itu dalam Kolose 2. Dengan dia mati. Hukum Taurat ini sudah dibatalkan oleh kematiannya, bukan berarti dibatalkan, tetapi sudah sempurna di dalam dia. Itu maksudnya. Gimana ini baru? Ini kan tidak mengerti. Ini dibilang Yesus mati di neraka karena dia sendiri. Ini kan clear. Emang aku gini ya, jiwa, aku sendiri sebenarnya apresiasi kalian lah. Aku pribadi apresiasi ini teman-teman Kristen ya, terkhusus mungkin para apologet Kristen ini. Aku apresiasi. Apresiasi atas apa? Kalian jago loh. Jago apa kalian? Kalian jago bantah Bibel kalian, jago kalian. Apa ditulis Bibel kalian, tak apa penjelasan kalian. Jago memang kalian. Gak ada harga diri Bibel tuh, makanya gak ada harga dirinya. Apa yang ada di pikiran Jelas dalam Efesus 2:15, dengan segala ketentuannya udah dibatalkan segala ketentuannya, ya kan? Tapi kalian bilang lagi, oh nggak gitu, itu separuh, kan? Sebagian. Keduanya Salut menjadi dah sama satu kalian, manusia. salut dah. Itu kamu kasih tahu. Untuk menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, kan hukum Taurat itu sudah menyatu dengan dirinya dengan mengadakan damai sejahtera oleh karena dia dipakukannya, dia di kayu salib. Hukum Taurat itu berlaku. Hukum Taurat itu jadi batal, bukan berarti batal, tapi disempurnakan di dalam kematiannya. Itu yang kita percaya, itu yang kita imani. Gimana ini? Oleh kematian, Udah, oleh oke, darah. gini aja kalau enggak, adik-adik. Tubuhnya Gini sudah aja. mati, sudah tercabik-cabik. Udah kerasukan ini, udah masuk, silakan. Le aja, nggak imbang gue le. Drong, cair. Justru. Ini mau aku. Ada, masuk. Gini ya, adik jiwa ya. Sebelum kok dabling ya. Bang Faruk nggak mengerti itu tentang bagaimana Yesus itu menjadi pengganti atas segala dosa kita. Ya, Dia gini menjadi aja, adik, pengganti gini. atas kutuk kita. Dia itu Ya, yang gini aja. menggantikan semua. Oke, gini aja adik. Sebelum, coba sebutkan kapan umat Kristen pernah hidup di bawah hukum Taurat rupanya. Sebelum Yesus digantung di kayu salib, kapan? Ya, sebelum dia lahir kan manusia itu, sebelum lahir dia itu manusia masih hidup dalam perjanjian lama dalam hukum Taurat. Enggak, yang saya tanyakan, sebelum Yesus mati di kayu salib, kapan rupanya umat Kristen pernah hidup di bawah hukum Taurat? Kapan? Kata Kristen itu kan setelah Yesus ada dari Kristus Ya itu. sudah, saya perjelas pertanyaannya. Kapan rupanya orang-orang pentuhan Yesus ini pernah hidup di bawah hukum Taurat? Kapan? Pernah hidup di bawah, sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus ada di dunia, itu manusia di bawah kutuk hukum Taurat. Gak nyambung si jiwa ini. Kutuk hukum Taurat itu berlaku setelah Yesus, tidak berlaku setelah Yesus ada, dilahirkan dia, setelah dia mati di kayu salib. Tadi dikatakan dalam Efesus pasal 15 tadi, hukum Taurat itu menjadi menyatu di dalam kematian Yesus Kristus. Yang saya tanyakan loh adik jiwa, ya sebelum Yesus mati di kayu salib,
kapan rupanya para pentuhan Yesus ini pernah hidup di bawah hukum Taurat? Ngerti nggak pertanyaanku? Sejak Yesus lahir, sejak Yesus ada di dunia, bagi kita umat Kristen sudah mulai percaya kepada kekristenan itu, kepada apa yang menjadi pengajaran Yesus Kristus. Sudah tidak lagi berlaku hukum Taurat itu karena dia percaya. Ya itu yang kita imani. Jiwa, gini aja lah Jiwa. Coba ulangi pertanyaanku Jiwa. Aku nanya apa Dinda? Nanya apa aku coba? Kamu kan bilang, kamu bertanya, sejak kapan orang Kristen sudah tidak lagi atau menggunakan hukum Taurat? Gimana? Bukan itu pertanyaanku Adinda. Ya coba pelan-pelan, karena kan Simak ya pelan-pelan ya. Simak ya. Sebelum Yesus metong di kayu salib, ya, sejak kapan rupanya para pentuhan dan penyembah Yesus ini pernah hidup di bawah hukum Taurat? Sejak orang Kristen itu percaya dengan Yesus, Kayak gini jawab. Pertanyaannya sebelum Yesus lahir, coba diperjelas. Apakah sejak ada Kristus itu Kristen sudah ada? Sejak ada Kristus sudah ada Paulus, sudah ada Yohanes. Orang-orang sudah percaya Yesus, sudah nggak lagi pakai yang namanya perjanjian lama itu. Kutuk Taurat sudah nggak berlaku, sudah nggak ada lagi. Sudah nggak diberlakukan lagi. Aku nggak tanya kapan nggak pakai gitu loh. Apa maksudnya? Pertanyaanku Coba. bukan kapan nggak pakai. Oke, saya nggak tangkap pertanyaannya. Coba di pelan-pelan itu. Soalnya saya nggak tahu apakah orang Kristen menggunakannya sebelumnya atau sesudah Yesus atau ini pertanyaan yang jelas dong. Saya juga bingung ini. Yang saya tanyakan ini Dinda, dengar Dinda, simak Dinda ya, pelan-pelan Dinda ya, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Penting nyampe ke kau apa yang kutanyakan gitu loh, nggak usah buru-buru kau nanggapinya, ya. Sebelum Yesus metong di kayu salib, Sebelum sejak Yesus kapan mati, rupanya? Dengar dulu lah, jangan kau potong. Kau nggak potong aja sebelum belum Yesus nyampe mati. di sini kau. Saya cuma mau menguatkan sebelum Yesus mati. Oke. Sebelum Yesus metong di kayu salib, sejak kapan rupanya umat Kristen atau para pentuhan dan penyembah Yesus ini pernah hidup di bawah hukum Taurat? Sejak kapan? Sejak berarti mereka menggunakan hukum Taurat sebelum Yesus ada. Sebelum Yesus dilahirkan mereka menggunakan hukum Taurat. Oh, berarti sebelum Yesus dilahirkan sudah ada orang-orang yang menuhankan Yesus. Tidaklah. Loh, jadi kayak mana? Bagaimana orang bisa Tadi kau bilang sebelum Yesus ada. Bagaimana mereka mau mengenal dia? Bagaimana mereka mau mengenal dia kalau dia tidak ada, belum ada? Ya udah, jadi kenapa kau bilang tadi sebelum Yesus ada? Bagaimana orang mau nyembah Yesus kalau Yesus belum lahir? Ya udah, kalau gitu jawabannya apa? Sejak kapan? Sejak kapan orang menggunakan hukum Taurat? Itu sejak Yesus belum ada, itu mereka menggunakan hukum Taurat. Oke, berarti sebelum Yesus ada sudah ada orang nyembah pada Yesus. Belum ada. Loh, jadi Belum ada, dia belum dilahirkan. Bagaimana? Maksudnya kamu orang mau menyembah? Makanya Dinda simak pertanyaanku Dinda. Sekali lagi nilai jiwa ya. Aku pun ada juga stamina aku capek aku ya. Menelaah saja. Menelaah pertanyaanku saja nggak sanggup kau gitu loh. Ulangin ya. Gampang sekali menjawab rupanya. Coba. Lagi, bentar dulu. Minum dulu aku ya bentar ya. Satu teguhkan aja. Silakan. Alhamdulillah. Simak Dinda ya. Sebelum Yesus meninggal di kayu salib, sejak kapan rupanya orang-orang yang menuhankan Yesus, menyembah kepada Yesus, pernah hidup di bawah hukum Taurat? Sejak kapan? Sebelum Yesus meninggal, sejak kapan orang-orang menyembah Yesus? Sejak mereka mengenal dia ya. Sejak mereka mengenal dia.
Sejak mereka hidup sejaman dengan dia. Udah nggak pernah, waktu itu mereka pernah hidup di bawah hukum Taurat.